Bapak Ibu, malam ini yang menjadi tema daripada firman Tuhan adalah rahasia hidup berbuah. Ya, rahasia hidup berbuah. Nah, hidup berbuah itu berarti hidup yang memberikan hasil, bukan hidup yang sia-sia begitu saja. Hidup yang diberkati di dalam Tuhan. Dan ini tentunya menjadi harapan ataupun keinginan kita semua manusia pada dasarnya. Kita mau waktu kita hidup, kita memiliki hidup yang memberikan hasil yang baik. Ya, tak ada orang yang hidup sia-sia begitu saja ataupun dia gagal ya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Tentunya kita mau hidup berbuah. Dan kalau kita baca di Mazmur pasal pertama tadi, ayatnya yang ketiga, di situ diberitahukan kepada kita, ya seperti apakah hidup yang berbuah itu. Nah, di situ dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, digambarkan seperti pohon ya, yang ditanam di tepi aliran air. Yaitu beda dengan pohon yang ditanam di tanah yang kering, yang tidak dibasahi oleh air. Tentunya dalam hal pertumbuhan mereka itu jauh ya beda. Kita bisa melihat ya ketika kita pergi ke taman atau kemanapun, ya kalau pohon yang dibasahi oleh air, ya pasti dia akan lebih tumbuh, ya bagus, ya lihat dia pun segar. Ya, bukan seperti tanaman yang di tanah kering, pasti ya kita melihat pertumbuhannya lambat. Dan di sini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Ya, ketika waktunya untuk berbuah, dia berbuah. Dan saya yakin di sini tidak hanya sekedar berbuah, tetapi dia berbuah banyak. Ya. Jadi setiap waktunya yang dimana harusnya sesuai dengan harapan kita, pohon ini akan berbuah, maka dia berbuah dan dia berbuah banyak. Ada pohon yang dimana kita pikir dia akan berbuah ya saat ini atau sebentar lagi, tetapi dia tidak berbuah. Ya, seperti kalau kita melihat ya tanaman jambu kita di taman sebelah sana, ya, kita berharap tahun ini dia punya buah yang banyak. Tapi beberapa kali kita mendapatkan dia tidak berbuah. Harusnya pada waktu itu dia berbuah, tetapi dia tidak berbuah. Nah, tetapi di sini dikatakan yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya, itu berarti musim demi musim dia tetap hidup subur, ya, dan dia tetap tumbuh dengan bagus. Dan juga dia bisa menghasilkan buah. Ya, dia tidak lama-lama kemudian ya daunnya menguning, lalu habis itu dia mati. Ya, itu seperti tanaman kita di samping ada ya pohon yang dimana ya lama-lama daunnya menguning, lalu setelah itu mati. Tetapi di sini dikatakan dia tetap subur ya, kelihatan daripada daunnya ya tidak pernah layu ya. Dan dikatakan di sini apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah gambaran hidup yang berbuah itu. Hidup yang dimana memberikan hasil yang baik. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Nah, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apa rahasianya? Nah, ini yang menjadi fokus kita pada malam hari ini. Apa rahasia daripada hidup berbuah? Tadi saya sudah katakan, tentunya semua manusia pada dasarnya, tak terkecuali kita orang Kristen, kita juga mau hidup berbuah. Harapan ini ada, tetapi kita mungkin tidak tahu apa kuncinya agar kita bisa seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan ini, kita memberikan buah dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang harus kita perhatikan. Dan kita tentunya ketika kita tahu dan kita mau melakukan, supaya dalam menjalani kehidupan kita sehari, terutama tahun 2024 ini, sepanjang tahun ini, kita ingin memiliki hidup yang berbuah, yang memberikan hasil yang baik. Nah, bagaimana caranya? Apa rahasianya?
Nah, inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan di ayat pertama dan ayat yang kedua. Nah, di situ dikatakan orang yang tidak berjalan nasihat orang fasik. Lalu dikatakan lagi yang tidak berjalan di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, fasik, orang berdosa, pencemooh, ini sebenarnya sama saja kelompoknya. Ini adalah orang yang jahat. Orang fasik adalah orang yang tidak peduli tentang Tuhan. Tidak peduli ya keberadaan Tuhan dan tidak peduli terhadap hukum-hukum Tuhan. Jadi orang yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar terhadap Tuhan, itulah orang fasik. Bahkan mereka berani mengatakan tidak ada Tuhan. Ini adalah orang yang tidak punya iman kepada Tuhan. Itulah orang fasik. Lalu di sini dikatakan orang berdosa. Ya, orang-orang yang hanya mengikuti kepuasan nafsu kedagingannya. Apa yang dia pikir itu adalah sesuatu yang nikmat bagi dirinya, ya dia lakukan. Apakah itu salah atau tidak salah, yang penting memuaskan hawa nafsu kedagingannya. Itulah orang berdosa. Dan yang terakhir di sini dikatakan pencemooh. Ini adalah orang-orang yang berani dengan kata-kata mereka menantang Tuhan Allah. Tidak ada rasa takut kepada Tuhan Allah. Jadi ini adalah kelompok-kelompok yang intinya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan dan tidak ada rasa takut kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini dikatakan bagaimana caranya supaya kita hidup berbuah. Pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan artinya apa? Tidak mendengarkan, menerima, mengikuti ajaran mereka dan hidup di dalamnya. Kita tidak mengikuti apa yang menjadi ajaran orang-orang fasik itu. Kita tidak hidup seperti yang mereka sampaikan. Kita melihat orang fasik itu, orang yang tidak peduli terhadap Tuhan itu, mereka bisa saja pintar bicara. Mereka bisa saja pintar dalam memberikan nasihat. Tapi kita, anak-anak Tuhan, kita tahu itu adalah ajaran yang salah. Ajaran yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Maka kita tidak akan pernah menerima dan hidup di dalam ajaran mereka. Ya, contohnya, ya, kalau orang fasik, mereka tidak peduli yang namanya ibadah kepada Tuhan. Karena mereka tidak mau tahu tentang Tuhan. Tidak mau tahu hukum-hukum Tuhan. Jadi mereka bisa saja mengatakan untuk apa beribadah. Hanya untuk menghabiskan waktu. Ya. Mending kamu lakukan sesuatu yang berguna untuk diri kamu sendiri. Secara manusia. Jadi mereka bisa katakan tak usah beribadah. Nah, kita anak-anak Tuhan dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita tidak mau dengar dan kita tidak mau lakukan apa yang mereka ajarkan. Kita jauhi karena itu adalah kejahatan. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Lalu dikatakan di sini tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, berdiri itu menunjukkan bahwa kita hadir. Hadir. Nah, ketika dikatakan tidak berdiri di jalan orang berdosa, artinya kita menjauhi ya, sifat-sifat ataupun perbuatan-perbuatan orang-orang yang berdosa. Kita absen ya, dari kebalikan daripada hadir. Kita absen, kita tolak, kita jauh, kita hindari, kita tidak menginginkan hal itu. Kalau orang berdosa, apa yang dia mau, yang penting memuaskan kedagingannya, dia lakukan. Tapi kita tidak mau seperti itu. Kita tidak mau mengikuti apa yang menjadi keinginan hati saya. Yang penting saya senang. Kalau hal itu adalah hal yang berdosa, kita tidak mau lakukan. Kita tidak memiliki hati seperti mereka. Sikap seperti orang-orang berdosa. Yang kesukaannya setiap hari adalah berbuat jahat.
Bahkan di sini dikatakan tidak berdiri, tidak berada seperti orang-orang yang berdosa, yang hanya kesukaannya melakukan apa yang jahat. Lalu di sini dikatakan, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk kan berarti apa? Kita bergaul dengan mereka, kita bersantai dengan mereka. Maka itu berarti kita harus menolak untuk bergaul dengan orang-orang yang berbuat jahat. Tidak hanya menolak nasihat mereka, tidak mengikuti ajaran mereka. Tidak hanya kita menolak apa yang menjadi sikap hidup mereka, keinginan mereka, tapi kita juga tidak akan pernah bergaul dengan mereka. Seolah-olah bahwa tidak ada masalah dan kita bersantai-santai bersahabat dengan orang-orang yang berbuat jahat. Tidak, kita membenci perkumpulan mereka. Kita tidak mau bersama-sama dengan mereka. Di sini kita diberitahukan kalau kita mau memiliki hidup yang berbuah, hidup yang memberikan hasil, hidup yang bernilai, hidup yang diberkati oleh Tuhan, maka kita harus menjauhi hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali godaan. Dalam usaha kita, kadang-kadang dalam usaha kita bisa berbuat curang. Beberapa kali saya pernah mendengar dan juga menemukan ada orang-orang tertentu dalam usahanya dia tidak jujur. Contohnya ada yang jualan. Kalau kita ke pasar ada cerita, ada orang yang jualan, lalu ketika ditimbang belanjaannya, menurut timbangan yang diperlihatkannya, itu sudah 1 kilo. Tapi tidak jujur. Sebenarnya sudah disetting semua kiloannya. Sehingga sebenarnya tidak sepenuhnya 1 kilo. Nah, itu kan tidak jujur. Itu kan berbuat curang. Melakukan apa saja yang penting dia bisa untung dengan cara yang salah pun dia lakukan. Dalam usaha kita bisa mendapatkan godaan seperti demikian juga. Yang penting saya bisa mendapatkan keuntungan. Saya melakukan apapun, yang penting saya bisa dapatkan. Kita tidak boleh seperti demikian. Ketika kita pun melakukan usaha, pekerjaan kita bersikaplah jujur dengan benar. Dalam studi kita, kadang-kadang kita melihat ada orang yang dalam studi tidak juga jujur di dalam mengerjakan tugas-tugas. Yang penting dia bisa dapat nilai. Bagaimana cara dapat nilai yang bagus? Yang penting dia dapat dengan cara yang tidak benar. Ada satu cerita yang saya dengar, dia ambil semua di internet dan dia copy lalu dia serahkan. Itu juga tidak jujur dalam hal studi kita. Itu adalah hal yang jahat. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjauhi hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah tanggapan kita terhadap hal yang jahat. Dikatakan tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak mengikuti sikap hidup orang yang berdosa dan tidak bergaul dengan mereka. Bahkan kita membenci yang namanya perkumpulan mereka. Kita jangan anggap, tidak masalah kok, kita sahabat saja, biasa saja sama mereka. Tidak. Kita tidak suka terhadap mereka. Kenapa? Karena kejahatan yang mereka lakukan. Lalu bagaimana seharusnya kita lakukan? Di sini di ayat yang kedua dikatakan sebaliknya,
Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau tadi kita menolak, kita benci, kita hindari, kita jauh. Tapi sekarang firman Tuhan mengatakan kita harus suka terhadap Taurat Tuhan, firman Tuhan. Di sini dikatakan kesukaan, favorit kita. Nah, di sini menjadikan firman Tuhan sebagai kesukaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya katakan melebihi daripada kesukaan terhadap makanan. Kita masing-masing punya kesukaan makanan. Tapi ada kalanya kita bosan terhadap makanan tersebut. Walaupun kita begitu suka terhadap makanan, tapi kalau kita sering makan, kita kadang bosan. Kita cari selera lain. Tapi kalau di sini dikatakan kesukaan terhadap firman Tuhan itu tidak pernah bosan. Kita terus menerus. Ya. Tiada hentinya. Kita senang terhadap firman Tuhan. Inilah perasaan yang harus kita miliki. Sikap yang kita miliki. Terhadap dosa kita benci. Tetapi terhadap firman Tuhan kita harus senang. Bukan sesuatu yang begitu menekan kita, membebani kita. Ada orang-orang yang merasa, wah firman Tuhan itu begitu menyulitkan dirinya. Jangankan mau melakukan, mau membaca, mau mendengarkan saja firman Tuhan, aduh bagi dia itu sesuatu yang sangat sulit. Maka itu berarti dia belum benar-benar ya, mengasihi ataupun menyenangi firman Tuhan. Jadi ketika dikatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, maka dia apa yang dia lakukan? Dia mau selalu merenungkan firman Tuhan. Dikatakan sini, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia mau membaca, dia mau mendengar, dia mau belajar, dia mau renungkan, dia mau memikir-mikirkan apa yang menjadi ya kehendak Tuhan. Karena itu adalah kesukaan. Firman Tuhan sekarang ini kita melihat ya, gampang kita dapatkan Alkitab. Kita bisa pergi beli Alkitab. Kita bisa bahkan download di handphone kita. Kita bisa dengar firman Tuhan dari khotbah-khotbah. Tapi apakah kita menyenangi firman Tuhan? Apakah kita mau mendengar? Kita mau menerima? Kita mau memikir-mikirkan firman Tuhan? Ketika kita memiliki sesuatu yang kita sukai, kita akan pikirkan terus-menerus. Saya bayangkan ya, seperti orang yang baru mulai pacaran. Dan saya pernah mengalami hal itu juga. Ketika kita suka sama seseorang, wah kita mikirkan dia, bahkan tidur pun kita pikirkan. Ya. Kita senang. Kita berharap besok cepat-cepat pagi kita bertemu. Kita membayangkan yang orang yang kita kasihi. Apakah kita juga memiliki sikap perasaan seperti demikian terhadap firman Tuhan? Pernahkah kita juga memikir-mikirkan perintah-perintah Tuhan? Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita? Pernahkah kita memiliki kerinduan untuk terus mau tahu tentang firman Tuhan? Kenapa? Karena firman Tuhan adalah hal yang benar, hal yang baik. Ini adalah jalan yang benar. Kehendak Tuhan. Kalau berdosa tadi adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Adalah sesuatu yang salah, yang sesat. Maka kita harus tolak hal itu. Kita tidak boleh senang terhadap hal itu. Tapi terhadap firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, kita harus mencintainya. Di sini dikatakan kesukaannya ialah Taurat. Kita bisa evaluasi diri kita masing-masing. Apakah selama ini saya memiliki hati terhadap firman Tuhan?
Atau selama ini kita merasa firman Tuhan itu ya sesuatu yang membosankan bagi kita. Bahkan ada orang yang bercanda mengatakan begini. Kalau kamu sulit tidur, gampang obatnya. Baca Alkitab. Yakinlah satu pasal kamu pasti bisa tidur. Kau seolah-olah merasa bahwa Alkitab itu adalah sesuatu yang membuat kita akhirnya tidak sanggup, tidak membebani pikiran kita, akhirnya kita ya capek sudah kita tidur. Itu berarti tidak mencintai firman Tuhan. Dan kalaupun kita mendengarkan firman Tuhan, apakah kita juga dengan giat mau melakukan firman Tuhan? Tidak hanya sebatas juga kita, saya suka dengar firman Tuhan, saya suka mendengarkan khotbah, saya suka membaca Alkitab. Saya suka juga merenungkan, memikir-mikirkan firman Tuhan. Tapi dalam hal melakukannya, dalam hal ya menaatinya, kita juga tidak melakukannya. Itu juga sama saja itu bohong. Jadi ketika kita mengatakan saya suka terhadap firman Tuhan, bukan hanya mendengar, bukan hanya belajar, bukan hanya merenungkannya, tapi kita juga dengan giat, ya, dengan sukacita, dengan rela tulus mau melakukan firman Tuhan. Saya ambil contoh tadi dalam hal beribadah. Di tahun 2024 ini tentunya kita berkomitmen supaya kita bisa beribadah setia kepada Tuhan. Apakah ketika kita mendengarkan firman Tuhan selalu beribadah? Apakah dengan sukacita kita mau melakukannya, giat melakukan? Karena ini adalah perintah Tuhan. Kita harus mengatakan saya mau giat untuk taat akan firman Tuhan. Jadi kalau kita berbicara apa rahasianya, maka rahasianya adalah kita harus jauhi hal yang jahat dan cintai firman Tuhan. Tidak ada rahasia yang lebih daripada itu. Kita hanya bisa berbuah, berhasil, diberkati kalau kita dekat sama Tuhan. Menghasilkan ya, buah-buah dalam kehidupan kita kalau kita dekat sama Tuhan. Nah, di tahun 2024 ini kita tentunya punya banyak planning, punya banyak rencana, baik secara pribadi, baik secara keluarga, maupun dalam hal pekerjaan kita. Kita punya program-program, punya pengharapan. Bagaimana supaya dalam menjalani itu semuanya bisa memberikan hasil yang baik. Kita tidak mau lewat begitu saja dan sia-sia. Kita harus dekat dengan Tuhan. Dalam pekerjaan usaha kita, tentunya ini sangat berat. Mungkin tuntutan pekerjaan kita ataupun usaha dalam persaingan usaha sekarang begitu berat. Kita merasa sulit. Mungkin kita sudah buat rencana. Tapi kita tidak bisa memastikan apakah ini berhasil atau tidak. Ya kita berdoa sama Tuhan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita hidup jauh dari Tuhan, selama tahun ini kita melihat pada akhirnya, hidup kita ini selama ini mengikuti keinginan diri kita sendiri. Maka bagaimana kita bisa berhasil dalam setiap perencanaan kita? Kita juga mau keluarga kita agar bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kita bisa memimpin dengan baik keluarga kita. Kita mengharapkan kerohanian keluarga kita ini pada tahun 2024 ini mereka semakin mengasihi Tuhan. Kita memikirkan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya supaya kita bisa memimpin keluarga kita itu nantinya bisa berhasil, bertumbuh di dalam Tuhan. Kita sendiri harus dekat dengan Tuhan. Nah, sebagai orang Kristen juga, kita mau sepanjang tahun ini sebagai orang Kristen, saya bisa berbuat banyak hal untuk Tuhan. Saya bisa menjadi saksi yang baik.
Bahkan apa yang diberikan Tuhan, pelayanan, bisa saya jalankan dengan baik. Misalnya dalam hal memberitakan Injil. Tentunya kita mau pelayanan ini bisa ada hasilnya yang saya lakukan di tahun ini. Kita sudah memikirkan siapa orang yang kita bisa bawa kepada Tuhan. Kita berikan buah yang memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Maka caranya adalah kita sendiri harus hidup dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memberikan buah yang banyak? Bekerja untuk Tuhan, menghasilkan buah untuk pelayanan bagi Tuhan. Kalau kita sendiri selama tahun 2024 ini, kita cenderung hidup melakukan apa yang menjadi keinginan kita. Kita selalu melanggar firman Tuhan, tidak peduli terhadap Tuhan, tidak peduli terhadap firman Tuhan. Kita tidak akan bisa memberikan buah yang baik. Bahkan kesaksian kita menjadi orang Kristen pun tidak bagus, akan menjadi rusak. Karena kita tidak mencintai firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah jauhi hal yang berdosa dan cintai firman Tuhan. Itu kuncinya. Kita jangan seperti di sini dikatakan seperti orang fasik, digambarkan seperti sekam. Sekam itu kalau Bapak Ibu mengerti ya, misalnya di kampung ketika dipanen padi itu, lalu waktu digiling padi itu atau ditumbuk ya supaya keluar ya berasnya. Maka waktu ditampi, setelah itu ada beras itu, lalu setelah itu yang kulitnya yang sudah halus itu, itulah sekam. Dan biasanya kalau ditampi, ketika ditiup angin, itu akan membawa sekam itu, sehingga bisa terpisah antara beras dan sekam. Kita melihat bagaimana sekam itu tidak ada nilainya, dibuang, dan gampang ditiup oleh angin. Kita tidak mau seperti demikian. Kita tidak mau menjadi orang yang sia-sia dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, khususnya tahun ini, yang tidak ada nilainya. Kita jangan nanti di akhir tahun lalu kita evaluasi diri kita, kok selama ini sepertinya tak ada sesuatu yang saya lakukan yang berhasil, dan tidak ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk Tuhan. Bahkan dalam pekerjaan kita, keluarga kita, studi kita, kok sepertinya tidak ada hasilnya. Kita jangan seperti orang fasik, yang seperti sekam. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, di sini dikatakan Tuhan mengenal jalan orang benar. Tuhan melihat kita, Tuhan senang kepada kita, dan Tuhan akan selalu memberkati kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita ambil contoh ya kesaksian di dalam Alkitab, ada beberapa tokoh yang dimana kita melihat dalam kehidupan mereka bisa berbuah, bisa berhasil di dalam Tuhan. Ya. Seperti contohnya kita melihat Yusuf. Yusuf, kenapa dikatakan dia berhasil? Kenapa dia bisa menjadi kesaksian yang baik? Firman Tuhan mengatakan Yusuf adalah seorang yang menjauhi hal yang berdosa. Bahkan ketika dia digoda oleh istri Potifar, secara manusia itu godaan yang paling kuat. Seks itu salah satu godaan yang paling kuat. Dan pada saat itu dia masih muda. Seorang yang muda bisa gampang jatuh ke dalam dosa itu. Tapi karena dia tetap takut akan Tuhan, kita melihat bagaimana Yusuf dia hasil di dalam hidup. Dia juga menjadi kesaksian yang baik. Begitu juga Daniel. Bagaimana mereka begitu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, mengikuti, percaya kepada Tuhan.
Meskipun ancamannya begitu besar, godaannya untuk berbuat dosa juga besar. Tapi karena dia sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, mencintai firman Tuhan. Kita juga melihat Daniel dan kawan-kawannya. Mereka juga berhasil di dalam kehidupan mereka dan menjadi kesaksian yang baik yang memuliakan nama Tuhan. Satu lagi, Yosua. Kalau kita baca kitab Yosua, pasal pertama saja Tuhan sudah mengatakan kepada Yosua, ya, kamu tak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan terhadap firman. Perhatikan baik-baik supaya engkau berhasil. Dan kalau kita baca di dalam kitab Yosua, berapa kali dikatakan Yosua melakukan tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Yosua melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Makanya kita melihat Yosua, dia berhasil memimpin orang Israel tanah Kanaan, dan dia mati dengan baik. Bahkan dikatakan para tua-tua yang sejaman dengan dia, mereka tetap mengikuti apa yang disampaikan oleh Yosua. Orang Israel tetap setia beriman kepada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara, ini adalah harapan dan juga yang kita harus lakukan dalam tahun 2024 ini secara khusus. Ya, kita memulai PD malam ini, di tahun ini, kita mau menjadi orang yang berbuah, orang yang memberikan hasil yang baik, baik dalam hal pekerjaan kita, baik dalam hal keluarga kita, maupun dalam hal pelayanan kita, kesaksian kita sebagai orang Kristen. Maka kuncinya, ingat, dikatakan jauhi hal yang berdosa dan sukai firman Tuhan. Cintai firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Marilah kita di tahun ini lebih dekat dengan Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, agar kita memberikan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan. Akhirnya Tuhan menolong kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami bisa hidup berbuah, hidup yang berhasil di dalam Tuhan. Tuhan, tolonglah kami agar sepanjang tahun ini kami sungguh-sungguh mau menjauhi hal-hal yang berdosa, dan kami sungguh-sungguh mau mendekatkan diri terhadap Tuhan. Kami mau mencintai firman. Pimpin kami ya Tuhan, dan tolonglah kami agar kami semakin dekat kepada Engkau. Ampunilah dosa-dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.